Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana khalifah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, sahabat da'iyah yang berbahagia, tak punya pacar, punyanya cuman sahabat. Sahabat da'iyah apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Berbicara mengenai masa muda adalah masa yang penuh dengan cita-cita dan indahnya romantika kehidupan. Keindahan di masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, wajah yang cerah, berjalan masih cepat, pendengaran dan penglihatan yang akurat, wajah kuning mengkilat walaupun banyak jerawat, tapi tak akan dikawat karena masih banyak obat-obat di toko-toko terdekat. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Di tengah-tengah kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara, masalah dekat dengan si moral sedang bergejolak dan muabah, marak dalam berbagai bidang aspek kehidupan. Hal tersebut dapat kita lihat dalam bidang sosial, manak mabuk-mabukan. Dalam bidang kepemerintahan, etis dan golongan sangat dikedepankan. Itulah realita yang kita hadapi saat ini. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan sedikit tausiah yang saya beri judul Membangun Generasi Muda dengan Meneladani Akhlak Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan landasan Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menurut Imam Ali As-Sabuni dalam Sofatut Tafasirnya, uswatun hasanah adalah figur yang paling tinggi, figur yang wajib untuk kita contoh, baik dari segi perkataan maupun perbuatan. Hal tersebut telah dibuktikan oleh berbagai kalangan. Dalam kepahlawanan dibuktikan oleh Thomas Early. Dalam metode penyampaian ajaran dibuktikan oleh Nasfi. Subhanallah, sungguh mulianya beliau, sehingga Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya The Prophet Islam mengatakan, He is the only example that has personal excellence. Rasulullah adalah satu-satunya contoh yang paling lengkap. Semua keunggulan ada pada diri Rasulullah, sehingga beliau diutus di muka bumi ini untuk menjadi contoh suri tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Kita sebagai umat manusia yang hidup di akhir zaman, banyak sekali godaan-godaan dari mana-mana yang dapat menggoyahkan akidah dan akhlak kita. Oleh karena itu, wajib kita mencontoh akhlak beliau. Seperti sebuah cerita, suatu ketika Rasulullah pergi ke masjid. Ketika di pertengahan perjalanan, beliau dihadang oleh kaum kafir. Disitulah beliau dihina, dicaci maki, bahkan tidak segan-segan lagi beliau diludahi. Apakah beliau marah? Tidak. Apakah beliau membencinya? Tidak. Apakah beliau ingin membalasnya? Tidak sama sekali, hadirin. Melainkan apa? Suatu ketika Rasulullah pergi lagi ke masjid. Akan tetapi di perjalanan beliau tidak bertemu orang kafir tersebut. Rasulullah khawatir, kemana perginya beliau? Dan Rasulullah bertanya orang sekitar. Ternyata dia sedang terjatuh sakit, tak bisa bangkit. Rasulullah dengan penuh rasa iba, ikhlasnya Rasulullah, ridhonya Rasulullah
beliau pergi untuk menjenguknya. Ketika sampai di rumahnya, kaum kafir melihat seorang Rasulullah datang ke rumahnya. Dia langsung menangis terseduh-seduh tanpa henti. Dia berkata, "Wahai Muhammad, indah sekali akhlakmu. Sungguh mulia sekali engkau, wahai Muhammad. Muhammad, engkaulah panutan. Mulai saat ini aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau Muhammad adalah utusan Allah." Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, mari kita contoh akhlak beliau dari segi apapun, dan semoga kita bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.